Ya, oke. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun kalian tonton video ini, gue doakan kalian semua selalu sehat, selalu senang, selalu bahagia, dan juga selalu diberikan rezeki yang banyak. Oke, jadi ketemu lagi sama gue, Raffi Setiawan. Hari ini gue pengen bikin video lagi. Hari ini gue mau merakit sesuatu yang apa ya, yang nggak nostalgia sih sebenarnya, cuma ya sudah ya. Ini juga adalah Mini 4WD. Ini adalah All Day Go for Speed Soaring Dragon, dari seri Speed Terminator mungkin ya. Oke. Ya, jadi kenapa gue beli kit ini? Nggak ada alasan khusus ya. Sorry, lightingnya agak jelek. Ini bukan tempat biasanya. Ini di Pondok Mertua Indah lagi, di PMI. Jadi alasan karena gue beli ini adalah karena gue pengen. Ya, gue beli ini karena gue pengen. Boxnya udah lumayan hancur, tapi nggak apa-apa. Gue bukan ya, kalau misalnya koleksi gue nggak terlalu lihat boxnya sih, apalagi untuk yang seperti ini. Kecuali mungkin sesuatu yang apa ya, bener-bener gue pengen banget buat kardusan gitu kan. Ini kan pengen gue rakit ya. Biasanya kalau yang gue rakit itu gue nggak terlalu merhatiin masalah boxnya. Oke. Jadi kenapa gue beli ini? Karena gue pengen. Jadi ini tuh rilisan tahun berapa ya, gue lupa. Mungkin sekitar 2008-2010 kali ya. Coba ada tahun rilisnya nggak ya? Sebentar. 2008 ya. Di sini ada. Sorry. Gue nyalain flashnya dulu deh. Ada Made in China tahun 2008. Copyright All Day, rights reserved. Oke. Jadi tahun 2008 itu berarti gue SMA akhir ya, mau mulai kuliah mungkin. Ingat banget dulu yang main Tamiya tuh udah nggak terlalu banyak ya, mungkin segelintir orang saja, dan lomba nggak sebanyak tahun 2000 awal, 2000 pertengahan gitu. Jadi ada brand ini, maksud gue Go for Speed ini benar-benar di-push sama si All Day. Gue tuh pengen banget dulu tuh tahun 2000. Gue inget pas dia keluar tuh gue pengen banget. Gue lihat gitu kan di mall segala macam toko mainan. Gue lupa sih harga pastinya berapa dulu itu. Cuma ya gue inget yang terlintas di benak gue itu adalah, buset, gear itu All Day harganya hampir seharga Tamiya original, maksud gue. All Day itu harganya hampir seharga Tamiya, dan gue, iya namanya dulu gue nggak ya, inilah gue bersyukur untuk hidup gue yang sekarang. Tetap harus bersyukur ya, gue bilang lagi. Dulu tuh gue ngerasa gue nggak mampu belinya, sementara gue kan cuma main All Day yang KW, yang gitu-gitulah. Gue nggak pernah bisa buat beli ini dulu, karena gue merasa mahal banget. Tamiya original juga gue sama sekali nggak punya sih, satu doang dulu. Itu pun maksain belinya setelah lebaran atau apa gitu, gue lupa. Jadi sekarang gue pengen coba merakit Go for Speed ini. Oke. Ya seperti biasa kita walk around boxnya dulu. Referensi gue toko ijo ya, karena gue tuh belanja hampir pasti toko ijo. Ada beberapa packaging sebenarnya, dan ada beberapa seri. Ada seri yang 8, ini kan seri 880. Ada seri 860, 865, 870, 875, 880, 885. Seinget gue sih itu. Gue nggak tahu sih ada di atas itu atau enggak gitu ya. Jadi 860 itu yang pakai sasis biasa, 870 itu udah pakai sasis Go for Speed, tapi warnanya nggak chrome gitu. Kalau yang 880 ini yang warnanya yang chrome, yang ya dulu kan chrome yang bling-bling gitu, keren ya. Sekarang sih entahlah ya, masih ada yang suka atau enggak. Terus yang ada asterisk 5-nya, entah 885 atau 875, itu yang sudah dirakit dari sananya gitu. Jadi yang ready for play. Oke. Jadi ini adalah Go for Speed. Gue nggak tahu ini Dragon, maksudnya Dragon apa ya, entah nama karakternya Dragon atau apa. Gue nggak tahu, gue nggak pernah ngikutin serinya. Ada sih di YouTube kalau kalian penasaran. Gue juga pengen ngikutin tapi belum sempat sampai sekarang gitu. Nah, ada 880 series. Jadi ini adalah yang pakai sasis Go for Speed dan bodinya di chrome ya. The Dragon Team itu mungkin nama timnya. Nama mobilnya sendiri adalah Soaring Dragon dari Speed Terminator series.
Ini yang lucu menurut gue, lucu entah lucu entah Korean sih, adalah sepertiga 2 scale ya, tetap sepertiga 2 scale, hobby grade mini 4WD series. Hobby grade itu kembali lagi ke entah definisi kalian tentang hobi itu apa kan. Kalau menurut gue bedanya antara hobi, entusias dan segala macam itu ada juga yang namanya nanti kompetitor ya. Hobi itu harusnya mencakup semua kalangan gitu, jadi entah dia entusias yang pengen ada performanya sedikit, atau yang kompetitor yang cuma mikirin performa dari suatu benda, atau kepada kolektor yang suka ngumpulinnya. Jadi harusnya yang namanya hobby grade ini akan mencakup semua, akan menyenangkan semua orang gitu, semua kalangan di penikmat mini 4WD menurut gue gitu. Ini hologramnya, ini hologram Indonesia ya, gue lupa ini importirnya dulu STC ya, Soul Agent Indonesia, mereknya All Day. Bawah nggak ada apa-apa, nggak ada informasi kalau di sini. Item number YWYW ya, 88001, 4 WD model. Di sini bagian sebelah sini adalah scene from animation, jadi dia juga promosi animasinya. Sebelah sini hanya logo Go for Speed. Nah sebelah sini baru kita dikasih tahu upgradean itu, apanya bisa di-upgrade dari mobil ini pakai part-part yang original All Day ya. Dia ada Go for Speed 1600 mAh ya, kalian bisa post sendiri ya apa aja yang dia promosiin di sini. Oke, bagian belakangnya dia promosi model lain, jadi yang dulunya ada di dalam box sekarang ada di belakang. Jadi mungkin menurut gue tuh lu tuh nggak mesti beli dan buka boxnya buat tahu dia tuh punya model apa aja, atau mencari brosur khusus gitu loh. Tinggal ambil boxnya, lihat ke belakang, oh ini loh, misalkan lu pengen koleksi, oh ini loh yang apa aja model yang bisa gua koleksi gitu. Jadi ini strategi yang sangat-sangat menarik sih menurut gua dan efektif. Jadi lu nggak mesti nyetak flyer baru, lu nggak mesti nyetak di dalam dan orang harus beli dulu baru bisa lihat lu punya apa aja. Jadi ya udah lumayan gitu. Oh ya, gue lupa bahas sesuatu. Jadi ini dusnya tuh, kalau kalian cuma biasa lihat mini 4WD yang merek Tamiya atau yang lain yang biasa, mungkin gue bilang biasa, ini boxnya tuh gede banget ya. Nah jadi di sini gue punya Super Emperor yang special kit. Ini bisa kalian sendiri perbandingan boxnya ya, jauh gitu. Oke, sekarang kita bukanya dari samping, dan dia tipe tray ya menurut gearboxnya itu, dan isinya adalah ya seperti ini. Gue sebenarnya nggak tahu ini sudah ditemper atau sudah diubah atau gimana, tapi ya mudah-mudahan sih masih lengkap ya. Jadi ini body cowl-nya, body cowl sama front and rear bumper ya mungkin menyebutnya gitu. Ini adalah accessory partnya, maksudnya pelengkap body ya. Nanti kita baca manualnya dia ini pasang gimana. Oh ya, di seri Go for Speed itu bodinya itu ada gimmick, ada yang bisa bergerak dari bodinya. Jadi nanti kita lihat aja ya. Ini sasisnya Go for Speed Professional Chassis number 20 ya. Tuh bentar ya, nama chassisnya ya. A-part perintilan gear dinamo ya masih oke sih, nggak ada yang karatan kelihatannya. Pelek, ini peleknya menurut gue sih keren ya, jadi dia ada detailnya, ada gambar kepala naganya, keren sih. Rubber masih oke, yang nyimpennya bagus. Tiket lomba All Day dapat mobil. Gila nggak sih lo dulu nih dipromoinnya gimana, dapat mobil lo beneran.
Oke, ya sudah selesai. Gue ketahui bukan karena apa ya, gue ya. Oke, kita bahas deh ya. Dari hasil akhirnya dulu. Hasil akhirnya keren, menurut gue sih keren. Bodinya sih tinggi, cuma ya masih bisa bilang keren lah, karena ya dia sangat-sangat berbeda sih. Kalau misalkan kalian cuma pernah lihat yang original Mini 4WD atau turunannya, sangat berbeda untuk seri Go for Speed ini. Hasil akhirnya bagus menurut gua. Transmisinya nggak ada bermasalah, cuma di switchnya bermasalah ya, seperti biasa all day. Emang seingat gue sih kayak gitu, jadi emang terminalnya itu nggak terlalu bagus. Dan terus ini gede banget sih menurut gue. Jadi ya, ini adalah mobil SDC ya, mobil yang sudah di upgrade menjadi basic tune class ya, sedan per class, dan ini gedenya 11-12, dan dia juga lumayan berat memang, karena mungkin ada gimmick-gimmick segala macam ya. Terus kalau misalkan dimasukkan ke dimension checker sudah nggak masuk. Ya, bannya nggak bisa nempel. Clearance gede, tinggi, dan ada beberapa hal yang di hasil akhirnya ya, ada beberapa yang gue pikirin adalah ini screw-nya kan masih pakai yang biasa semua ya. Di depan ini kan kayak expose banget. Ini kalau misalkan ketabrak sama trek ya lumayan rusak sih, tapi dia agak tinggi sih. Jadi kalau misalkan yang dia cuma IC atau jam putus, seharusnya sih masih selamat sih ini treknya. Menurut gua loh ya, harus mohon dikoreksi kalau gua salah. Terus dari pengalaman merakitnya, oh ya, ini gimmicknya gini ya. Tuh, dia kebuka untuk si sayap belakangnya, gua nggak tahu untuk apa. Coba itu bener-bener nambah berat sih. Nah, terus building experience-nya, gimana ya? Sangat ya, mungkin itulah kenapa mereka nyebutnya hobi grade Mini 4WD ya, karena kalau misalkan lu nggak hobi, lu bakal frustasi juga sih. Masang screw yang di dalam sini tuh, aduh ribet banget sumpah. Masang screw-nya, part-part kecilnya, semacam logo naga ini tuh, aduh masangnya susah. Bodinya chrome, ini bener-bener narik sidik jarinya nempel banget ke sini. Oh iya, gue belum nempel stiker dulu karena berhubung gue pengen ini ganteng lumayan maksimal, jadi kayaknya gue harus bersihin dulu bodinya sebelum gue nempel si stikernya. Karena kalau misalnya kita tempel stiker tipe plastik kayak gini di body chrome dan ada sidik jari kita tuh bakalan kelihatan banget sih menurut gue. Jadi ya nanti aja kali ya. Nah ya, jadi sebenarnya itu aja yang pengen gue bahas ya. Udah dua kali ngomong kayak gitu, tapi nggak apa-apa lah ya. Itu aja, nanti mungkin kita tempel stiker dan gue update. Oke. Seperti ini Mini 4WD nya. Gue udah sih ya, cukup ya nostalgianya untuk Go for Speed. Sebenarnya ada satu model lagi yang gue pengen, itu adalah si Shocking Tiger. Pengen deh, cuma nantilah kalau misalkan masih ada rezeki dan ketemu barang nggak terlalu mahal. Dan satu lagi, gue pengen sih melakukan upgrade di mobil ini tapi pakai part yang original all day. Jadi di sini gue ada berburu part. Baru ada beberapa sih, baru ada 2 part sebenarnya. Mungkin nanti kita akan berburu lagi. Gue pengen bikin Mini 4WD standar original, SOA mungkin ya, standar original all day. Ya udah, ini adalah si Flying Dragon Protection Framework. Jadi dapat ini kayak penguat body kalau kalian main speed ya, kanan kiri depan belakang. Dan baru dapat velg sama bannya aja. Ini adalah Flying Dragon Complex Wheel Set. Gue nggak ngerti itu apa, tapi ya kita pakai aja nanti. Ini masih yang plastik sih, pengen cari yang aluminium tapi nanti aja. Ini udah berumur banget kelihatan ya, tapi nggak apa-apa. Oke, itu aja dari gue hari ini yang bisa gue lakukan. Mudah-mudahan kalian menikmati ya, dan mudah-mudahan kalian bisa bernostalgia juga. Itu adalah yang gue bilang. Gue percaya mesin waktu itu ada, dan toko hijau adalah salah satunya. Oke, itu aja untuk sekarang. Sampai ketemu lagi di video lain waktu. Dan mungkin kita akan tes run mungkin nanti ya, entah setelah kita upgrade atau belum. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam.
kapanpun kalian tonton video ini. Gue doakan kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu diberikan rezeki yang banyak. Oke, sampai ketemu lagi. Ciao.